Gantian tahun semakin dekat juga tentunya dengan pemilu 2024. Isu panas di panggung politik ini semakin banyak yang beredar. Kalau yang terkait dengan Presiden Joko Widodo tentunya mengenai putusan MK dan juga kita dengarkan bagaimana ini Mas Gibran Rakabuming Raka dari PDIP ataupun kader PDIP malah dicalonkan untuk bisa maju bersama dengan Prabowo Subianto yang merupakan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, hal-hal semacam ini kemudian berupaya diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui jamuan makan siang. Nah, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi sebelum jeda bahwa politik meja makan ini memang kerap dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi ada satu pesan lagi bahwa netralitas harus dijunjung tinggi. Pertanyaannya seperti yang sudah Anda dengarkan dalam tayangan tadi, akankah Presiden Joko Widodo bisa netral dalam pemilu 2024 ketika putra sulungnya ini ikut dalam kontestasi? Untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut sudah hadir para narasumber, para pengamat yang ada di saya atau ada di samping saya di studio selaku pengamat komunikasi politik yaitu Bang Emrus Sihombing. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam Bu Putri, terima kasih atas undangannya. Iya. Dan juga akan melihat dari sudut pandang politik mengenai hal ini Kang Ujang Komarudin sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Bang Emrus dan Kang Ujang akan mengamati dari studio tapi juga perwakilan dari partai-partai politik, dari koalisi-koalisi yang juga mengusung 3 baca pres, bacawa pres ini akan memberikan pandangannya juga melalui daring. Sudah bergabung dengan kita yang juga mewakili Gerindra Koalisi Indonesia Maju yaitu adalah Bang Andre Rosiade. Bang Andre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Waalaikumsalam Putri, sehat Putri. Sehat Bang Andre. Mas Bimo, Uni Irma, Ujang, sama Bang Emrus. Selamat malam semuanya. Baik, yang juga mengusung. Ketemu lagi. Betul sekali. Sama Andre. Yang juga mengusung ini pasangan Amin, yaitu Mbak Irma Suryani. Mbak Irma Suryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Irma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Bimo, apa kabar? Andre, alhamdulillah. Bang Emrus dan Putri. Baik. Semoga semua sehat-sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Kemudian juga ini yang kalau kita lihat kan memang 5 tahun yang lalu bareng dengan Mbak Irma, yaitu adalah ada Mas Arya Bima atau Mas Bimo. Mas Bimo ini mewakili ataupun juga mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam semuanya. Baik, sebelum kita dengarkan perwakilan ataupun juga pandangan dari koalisi-koalisi ini yang mengusung pasangan-pasangan ini, saya ingin terlebih dahulu dari komunikasi politiknya. Melihatnya Bang Emrus seperti apa kemudian adanya politik meja makan, undangan yang kalau kita lihat memang sepertinya baik-baik saja, mesra-mesra saja Pak Jokowi dengan 3 baca pres ini. Baik, saya pikir ini suatu upaya yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo di tengah memang polemik tentang pemasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya kira sangat tinggi dinamika wacana di ruang publik ketika memang Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun dari kepala daerah dan kemudian tidak lama kemudian bahwa Gibran mencalonkan diri. Artinya bahwa tidak bisa dilepas begitu saja bahwa keputusan tersebut langsung atau tidak langsung memberikan karpet merah kepada Gibran. Dan wacana publik pun berbagai hal muncul konsep, ada yang mengatakan mahkamah keluarga, mahkamah kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Karena memang kalau secara jujur kita melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat substansi adalah tidak memberikan katakanlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Diberikan semacam privilege kepada kepala daerah, kenapa tidak diberikan juga kepada dosen, kepada jurnalis, dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah kepala daerah ini sudah luar biasa begitu kan, padahal di tengah misalnya ratusan kepala daerah berurusan dengan katakanlah KPK gitu atau korupsi. Jadi idealnya memang diberikan kesempatan itu kepada setiap warga negara yang minimal di usia 40 tahun. Nah, oleh karena minimal 40 tahun. Oleh karena itulah maka wacana publik, komunikasi publik sangat kencang sekali, bahkan muncul diksi-diksi lagi, yaitu apa? Pembangkangan, kan muncul juga itu, baru kemudian dinasti politik, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan pertemuan ini saya pikir ini salah satu teknik komunikasi yang bisa
katakanlah suasana itu bisa menjadi sejuk karena memang relasi antar manusia itu kadang-kadang bisa memanas, bisa tegang, bisa juga cooling down lagi atau lebih dingin lagi, itu biasa itu terjadi. Kalau Bang Emrus melihat nih dari ekspresi setidaknya walaupun kita melihatnya hanya terbatas ya begitu ya, tidak semuanya dari awal sampai akhir tapi hanya sebagian, cukup welcome juga kah dari 3 baca pres ini menerima kedatangan ataupun juga datang ke Istana Merdeka ini? Baik, saya kira tidak hanya 3, termasuk Pak Joko Widodo, mereka saling welcome satu dengan yang lain. Salah satu lambang nonverbal, mereka duduk di meja bundar. Artinya meja bundar kan berarti tidak ada pada posisi superior dan inferior. Baru kemudian mereka berkomunikasi tanpa protokol. Satu dengan yang lain mereka bebas mengucapkan. Baru kemudian mereka bersantap makanan yang berbagi bersama. Tidak di sesuatu yang berbeda. Saya pernah diundang Bapak Presiden ke istana, posisi duduk kita itu memeja memanjang seperti ini. Waktu itu Ketua KSP sebagai moderator, jadi satu-satu diminta untuk berbicara. Kalau ini kan lepas begitu saja. Hangat, relax, lepas jadi, semuanya. Dan ke posisi mereka sama dalam proses komunikasi. Saya melihat ini sesuatu yang positif di dalam hal mencairkan suasana dalam konteks yang menimbulkan ketegangan wacana. Oleh karena itu ke depan, ini saran saya kepada teman-teman partai politik dan pada calon, supaya nanti ketika ada ketegangan seperti nanti di kampanye, duduklah bersama para calon presiden ini, sekali seminggu lah makan bersama. Bila perlu kita diajak ikut makan bersama kan, itu kan suasana yang sangat baik sekali. Jadi ketegangan tidak terus dilakukan dengan ketegangan terus, karena kita harus buat pemilu itu yang menggembirakan semua pihak. Demikian. Kang Ujang, sudah cukupkah kemudian politik meja makan ini meredakan semua tensi panas yang ada di suhu politik? Yang pertama ada 2 hal yang bisa saya baca. Di tengah derasnya kritikan terhadap Pak Jokowi terkait misalkan soal netralitas, apakah Pak Jokowi cenderung kepada capres-cawapres tertentu, ini kan dijawab dengan simbolik. Nah, makan siang ini simbolik jawaban Pak Jokowi kepada publik, kepada masyarakat yang deras mengkritik ya kan arah dukungan Pak Jokowi itu dengan makan siang. Nah, yang kedua saya melihat kelihatannya Pak Jokowi ingin punya legacy ke depan. Legacy baik dalam konteks pemerintahannya, bahwa di masa kepemimpinan Pak Jokowi bahwa pemilu dipastikan akan berjalan dengan aman, ya damai dan tertib. Ini penting. Karena kalau ini bisa dilakukan dengan baik, dengan smooth oleh Pak Jokowi, maka citra positif itu akan kembali kepada Jokowi. Begitu juga sebaliknya, jika memang pemilunya nanti tidak netral gitu ya, ada misalkan penggunaan ya struktur dan infrastruktur negara untuk kepentingan misalkan politik, maka ini juga akan kembali ke Pak Jokowi. Jadi saya melihatnya bahwa ada 2 sisi yang bisa dilihat dan dinilai dari situ. Nah, dalam konteks itu saya melihatnya bahwa cukupkah ini? Tentu belum. Ada rangkaian-rangkaian ke depan yang harus dipastikan bahwa proses simbolik ini harus kita kawal bersama. Dipastikan misalkan teman-teman media, Bang Emrus sebagai dosen, lalu kita pengamat politik, masyarakat untuk melihat bahwa apakah betul apa yang menjadi simbolik ini Pak Jokowi ingin di tengah, ingin netral, tidak mendukung siapapun, dipastikan realisasinya seperti apa. Karena ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Jokowi untuk menghadirkan pesta demokrasi yang berkeadilan, dan ini menjadi ruh dan legasi Pak Jokowi yang harus menjadi sesuatu yang baik bagi Pak Jokowi. Baik, Mas Bimo, langsung saja Mas Bimo. Selama ini kan kemudian kita tahu adanya kader-kader PDIP, keluarga Pak Jokowi, begitu kan, malah kemudian ke koalisi yang lainnya. Nah, apakah kemudian dengan makan siang bersama ini sudah cukup meredakan isu panas itu, Mas Bimo? Ya, begini, saya berangkat dari apa yang ada. Dari apa yang ada sekarang ini, memang wacana publik muncul ketidaknetralitasan seorang Presiden Jokowi. Itu tercermin dari berbagai proses Mas Wali Kota yang mulai dari pengubahan satu kalimat yang membolehkan usia 40 tahun kecuali adalah kepala daerah yang pernah menjadi kepala daerah. Dan secara pribadi Pak Jokowi sudah tidak netral. Pak Jokowi ya, dia memberikan restu dan putranya menjadi wakilnya Pak Prabowo. Sebagai Pak Jokowi sudah tidak netral, ya kan? Dan itu saya kira sah dan wajar karena ada hubungan relasi antara bapak dan anak di keluarga gitu. Tetapi di sini ditunjukkan ketidaknetralan Pak Jokowi itu harus ditempatkan pada posisi yang berbeda
pada posisi ketidaknetralan sebagai kepala negara. Nah, pertemuan ini yang mengundang bukan Pak Jokowi, yang mengundang adalah Presiden Republik Indonesia, yang kebetulan Pak Jokowi mengundang kandidat calon presiden Pak Prabowo, calon presiden Mas Anies Baswedan, dan calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Ini ditunjukkan sebagai kepala negara, dia adalah netral. Sebagai Pak Jokowi jelas tidak netral. Dia memberi restu pada Mas Wali Kota Gibran kepada Pak Prabowo, dan itu sudah disampaikan pada saat acara Harlah Nahdlatul Ulama. Nah, saya melihat bahwa pertemuan hari ini merupakan satu proses penegasan Pak Jokowi sebagai kepala negara. Saya adalah akan berdiri pada posisi netral. Karena akhir-akhir ini sudah terasa itu ya, penggantian Kapolres, Kapolda, begitu juga beberapa Wakapolda sudah mempengaruhi berbagai fungsi elektoral. Kemarin Wamen Menteri Pertahanan membagi sertifikat, memberikan salam, jangan lupa salam dari Pak Prabowo dan Mas Wali Kota. Menteri-menteri ini harus meneladani pada posisi Pak Joko Widodo, dan Pak Joko Widodo sebagai presiden selama pemilu 2019 itu netral, tidak menggunakan perangkat negara. Saya kira itu pesan yang ingin disampaikan. Saya sepakat sama Mas Ujang, ini jangan hanya simbolik yang sangat pragmatis mendapatkan persepsi publik yang positif karena menganulir dari persepsi yang negatif selama proses MK kemarin, tetapi harus ditindaklanjuti betul, kan akan disoroti ketidaknetralan aparat yang paling punya kekuasaan tertinggi Pak Presiden terkait dengan putranya Pak Jokowi yang sudah didukung jadi calonnya wakilnya Pak Prabowo. Saya kira itu, dan acara tadi sangat bagus, memberikan rasa keteduhan kepada masyarakat bahwa kita Pilpres ini tidak boleh ada sesuatu yang munculnya permusuhan, tetapi pemilu adalah sesuatu yang harus serius, tapi tidak perlu harus bermusuhan. Karena ada yang mulai mengatakan, kita yang riang-riang saja, kita yang santai-santai saja. Enggak. Pemilu tidak santai. Pemilu adalah menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Saya kira itu. Baik, Mbak Irma, cukup yakinkah kemudian dengan netralitas yang akan dijunjung oleh Presiden Joko Widodo, Mbak Irma? Mbak Irma, mungkin sepertinya masih ada gangguan, ada kendala komunikasi dengan kami coba perbaiki, tapi mungkin Bang Andre juga bisa berikan pandangan. Bang Andre, ada tuntutan loh kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa menjaga netralitasnya, Bang Andre. Ya, saya rasa semua orang mengapresiasi ya, baik yang ada di berbagai tokoh yang ada, semua mengapresiasi. Saya baca di berbagai tokoh, tapi sebelumnya tentu undangan Presiden Jokowi kepada 3 capres ini adalah simbol yang sangat bagus ya, untuk menjaga kondusivitas politik kita. Bahkan kami, Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju dari awal sangat yakin Pak Jokowi, Presiden Jokowi akan dalam posisi yang netral. Sekalipun kami mencalonkan Mas Gibran. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa beliau selama ini selalu berdiri di atas semua golongan. Beliau seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa, dan untuk itu beliau sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa beliau akan netral. Nah, kalau kita baca pernyataan-pernyataan tokoh ya, tadi hari ini kita lihat bagaimana Mas Ganjar menyampaikan bahwa pertemuan tadi sangat sangat penuh tawa. Lalu Pak Surya Paloh mengapresiasi pertemuan hari ini. Lalu kita dengar pernyataan Caimin bahwa beliau ya melihat pertemuan itu kesimpulannya presiden dan aparatur bakal netral. Mas Anies pun percaya Pak Jokowi akan netral. Jadi ini menunjukkan hal yang positif. Suasana yang teduh dan sejuk, dan itu harapan kita semua bahwa memang pemilu itu serius seperti yang disampaikan Mas Bimo. Kita berkompetisi, tapi suasananya tentu harus kita jaga bersama supaya sejuk, riang dan gembira, sehingga masyarakat itu datang ke TPS itu bukan dengan rasa ketakutan, tapi dengan rasa senang, bahagia menyambut pemimpin baru yang akan menggantikan Pak Jokowi. Karena siapapun yang terpilih, apakah Pak Prabowo, Mas Ganjar, atau Mas Anies, itulah presiden kita semua.
Presiden Republik Indonesia. Jadi ini yang harus kita jaga, suasana kondusivitas ini, suasana yang sejuk dan teduh. Dan alhamdulillah Pak Jokowi sudah menyampaikan ketegasan beliau akan netral. Di acara Hari Santri beliau menyampaikan beliau akan netral, lalu kepada seluruh aparatur, para PJ beliau juga menyampaikan beliau sangat netral. Dan kita lihat respon yang positif dari berbagai tokoh. Bahkan Mbak Puan pun menyampaikan Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon tersebut. Itu pernyataan Mbak Puan. Mas Anies pun yang dianggap antitesanya Pak Jokowi juga sangat yakin Pak Jokowi akan netral, termasuk juga Caimin calon wakil presidennya Mas Anies. Jadi menurut saya ini betul-betul yang sejuk, teduh, dan inilah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Saya dengan Mas Bimo, Uni Irma, kita bertiga mungkin berkompetisi secara ketat. Tapi saya, Uni Irma, dan Mas Bimo adalah keluarga besar Indonesia. Yang harus kita jaga persatuan dan kesejukan demi Indonesia Emas 2045. Baik, Mbak Irma, betul nggak sih Mbak Irma cukup yakin dengan netralitas yang akan diusung oleh Presiden Joko Widodo? Apalagi kalau sebelum makan siang ini Pak Anies sempat berbicara bahwa negara ini tidak hanya dimiliki oleh 1-2 keluarga saja. Walaupun memang pernyataan itu disebutkan sebelum makan siang. Tapi nanti ya Mbak Irma dijawabnya ya setelah jeda, kami akan segera kembali saat lagi.